Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Pak, mohon maaf, saya kayaknya nggak bisa on kamera, ini agak error nih laptopnya. Iya. Kameranya nggak bisa nyala. Lagi berusaha. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita pada kesempatan ini terlaksana. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga nilainya. Nikmat sehat, nikmat sempat untuk belajar bersama, mengkaji kalamullah dari segi bahasa, mengkaji makna ayat-ayat Al-Qur'an populer, doa-doa dan bacaan dalam kegiatan ibadah, serta nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan kajian terhadap wacana keislaman tingkat dasar, tingkat awal. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa gunakan tentu dengan istiqomah bersama-sama. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia sehingga kita yang jauh dari tempat lahirnya Nabi dan tempat kelahiran Islam, kita bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat dianggap layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita. Pelajaran yang ke-13. Kita akan masuk ke masih ya di Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat bagian-bagian akhir. Untuk itu, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Iya, baik ibu-ibu sekalian, apa sudah terlihat yang saya tampilkan? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan ke Tanmiyatul Mufradat yang berikutnya, mari kita sejenak melihat ke belakang apa saja mufradat yang sudah kita kaji lebih dalam pada pelajaran ini. Yang pertama dari ungkapan Al-Hayyu Al-Qayyum, ini ada kata Hayya Yahya, kemudian ada kata Ahya. Jangan lupa bedakan antara ahya yang merupakan kata dengan bentuk madin serta ahya yang merupakan kata dengan bentuk mudhari', ya, dibedakan karena implikasi pada makna. Yang berikutnya kata mata dengan amata, ya, ada maut, ada mayit. Ini bedakan antara kata ahya dengan ihya, ya, juga antara kata ihya dengan kata ahya. Kalau ihya apa maknanya ibu-ibu apa sekalian? Ya, masdar ya. Kehidupan. Ya, dilihat ininya, dilihat madinnya apa maknanya? Saya akan menghidupkan. Lihat madinnya. Lihat madinnya. Saya telah menghidupkan. Menghidupkan. Saya telah menghidupkan.
Ya, Iya, di Kak. madin Hamzah tidak menandakan saya ya. Di madin Iya. Hamzah tidak Iya, saya, ya akan tapi menghidupkan. bukan. Jadi ihya itu maknanya menghidupkan ya. Ihya maknanya menghidupkan. Sedangkan ahya maknanya apa? Ahya yang hidup. Ahya maknanya Ahya. yang hidup. Yang hidup Yang sifat. hidup. Ini juga beli sih. Baik, itu beberapa kata yang kita sudah kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada kata koma, yakumu, ya, ada koma yakunu. Ada kata qayyum ya, dari kata koma yakumu ada kata qayyum. Lalu berikutnya ada kata ta'khudhu ya, akhadha ya'khudhu yang bermakna mengambil. Ya. Kemudian ada kata nama, janam. Ada kata nama yanamu. Kata berikutnya ada kata dari izin. Mengizinkan. Ya. Kata azina, kemudian ada kata azana. Kata azina, kemudian ada kata azana. Jadi ya, yang sudah kita pelajari, sekarang kita akan sampai ke kata berikutnya dari ungkapan baina aidihim wa ma khalfahum. Apa makna baina aidihim wa ma khalfahum? Di hadapan dan di belakang. Yang mana yang belakang? Yang di belakang khalfa. Khalfa. Lawan dari belakang adalah Di depan. Depan ya. baina aidihim. Yang akan kita kaji pada kesempatan ini yaitu pada ungkapan baina aidihim. Ya, baina aidihim. Itu tadi kita pahami artinya depan. Ya, depan. Tapi kalau kita lihat dari itu artinya sudah jadinya itu depan. Kalau kita lihat posisi, nah, kalau kita uraikan kata-kata tersebut, itu adalah gabungan dari kata baina dan kata aidi. Ya, kata baina dengan kata aidi. ID. Ya. Baina, masih ingat apa maknanya baina? Di antara. Antara, gitu ya. Ada di antara. Kemudian ID. ID. ID di sini adalah bentuk jamak dari yad. Masih ingat yad, Ibu Bapak sekalian? Di al-wudu dulu kita pelajarinya. Tangan ya Pak Guru. Tadina manu tangan. wala faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, kedua tangan. Itu tangan. Ya. Sehingga ini kan jadinya bahasanya adalah di antara tangan. Di antara tangan yang mana gitu. Ya. Ya. Di antara tangan. Itu maknanya jadi yang kita dalami di sini bukan pada kata yadnya ya, bukan pada yad tangannya,
Tapi yang kita dalami di sini dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Ciri bahasa Arab yang ketiga apa? Yang ketiga? Terdiri dari jamak dan Dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Ya, Iya. dibedakan antara bentuk mufrad dan jamak. Tunggal dan jamak. Muzakkar. Berapa jamak itu? Ya, jamak itu lebih dari satu. Nah, jamak itu lebih dari satu. Ini seperti bahasa Inggris, dia kemiripannya seperti bahasa Inggris. Kalau satu buku apa katanya? Book. Ya, kalau dua buku, books. Nah, udah books. Nah, books itu berarti dua dan seterusnya. Bu Rosidah nih yang paling tahu. Kalau bukunya jatuh, Bu. kedebuk. Kedebuk dong, Pak. Tidak tahu. Bukunya jatuh jadinya kedebuk. Bahasa Arab, ibu-ibu bapak sekalian, ini untuk jamak sama ilmunya itu dua, nah, lebih dari satu. Maka dua juga bisa menjadi. Nah, dari segi bentuk dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, ini saya belum temukan di dalam bahasa lain, ya. Saya belum menemukan dalam bahasa Arab. Kalau jamaknya itu dua, dia punya penanda tersendiri. Gitu ya, punya penanda sendiri. Apa penandanya? Seperti yang kita lihat nih di yang warna merah. Ada huruf apa yang berwarna merah? Nun. Alif dan nun. Alif nun Ya, alif nun. Ya, Apalagi yang nun. berwarna merah? dan Ya, ya nun. nun. Ya, Ya, nun. Ya, nun. ada ya. Kan ingat dulu bahwa ada ya nun juga penanda banyak. Ya, penanda banyak. Cuman bedanya kalau untuk dua, untuk apa? Dua. Patokannya di sini A, ya, A, baru ya nun gitu. Ya. Kalau dua itu bunyi A tambah ya nun. Masih ingat orang yang beragama Islam bagaimana ungkapan bahasa Arabnya? Muslimin. Orang yang beragama Islam satu Muslim. Muslim. Nanti kalau banyak itu Muslim. akan mendapatkan tambahan Ya, nun. Muslimin. Ya nun. Ya, nun. nun. Kalau ada ya nun ini seperti yang kita pahami itu bisa bermakna dua orang Muslim. Kalau melihat ya nun saja, dua. Bisa juga bermakna banyak orang Muslim, tiga dan seterusnya. Bagaimana cara membedakannya? Tentu kita mudah membedakannya karena kita akan berhadapan dengan teks-teks berbahasa Arab yang sudah ada baris lengkapnya. Yang tambah tantangan ini kalau kita berhadapan dengan bahasa Arab yang tidak ada barisnya. Maka tadi sebagai clue-nya, kalau untuk menandakan dua, gitu kayak kata iklannya mie dua, nya dilihat nih, Muslim, huruf terakhirnya apa? Mim. Nah, A gitu ya. A ini untuk dua nih. Tapi kalau tiga bahasa Inggrisnya apa? Three. Nah, pakai ini aja biar gampang ingat. Nah, gitu. Pakai tiga juga bisa, pakai tiga juga bisa. Ti. Nah, ti. Apa maksudnya ini? Diakalinnya biar gampang ingat. I berarti ini I. Nah, begitu. Gimana kelanjutannya? Kalau dua orang Muslim, muslimain. Main. Nah, main. Tapi kalau banyak, min. Main. Min. Main. Min. Dan ini kedua, gitu ya. Sedangkan I ini
3 untuk Atau ke lebih. 3. Nah, gitu. Untuk memudahkan kita mengingat ini 2 muslim ataukah gitu kan. Ini 2 muslim ataukah banyak muslim. Gitu. Membedakannya. Selain ada ya nun ya, selain ada ya nun, nah ini juga alif nun ya. Ini juga ada alif nun. Iyad saja berapa nilainya iyad? 1. 1. Kemudian ada ani ya, kemudian ada ani. Berapa huruf? 2. 2. Jadi dari 1 berkembang menjadi 2, gitu. Dari 1 berkembang menjadi 2. Jadi yadani, yadain mengindikasikan ada makna 2. Kalau untuk jamak kita sudah biasa pelajari ya. Kalau jamak biasa kita pelajari. Itu artinya ibu-ibu. Nah, coba kita lihat sebentar ya. Kita lihat sebentar. Kita maju ke masa lalu, melihat contoh-contoh ciri bahasa Arab yang ketiga dan keempat. Nah, coba kita dalami sebentar. Itu kan antara tunggal dan jamak ya, antara tunggal dan jamak. Coba kita gunakan ini sebagai panduan untuk memahami makna 2. Gitu ya. Sudah? Ke pelajaran pertama, buku 1. Ibu-ibu, Bapak sekalian. Apa contoh yang pertama? Ciri yang ketiga dibedakan antara tunggal dan jamak. Apa contoh yang pertama? Berasal dari 3 huruf dasar. Oh, contoh. Contoh ya, bukan ciri. Contoh. Apa contoh yang pertama? Rusul. Nah, ada kitab, kutub. Begitu bukan? Iya. Iya, Pak Ya, Guru. coba. Apa contoh yang pertama? Kitab, Terus jamaknya? kutub, Nah, kalau 2 bukunya, kira-kira bagaimana? Kita baik ini. ini. Coba lihat ke sini. Lihat ke sini. Kitabani. Pertama si Ani, yang kedua si Aini. Pertama si Ani, kitab tambah si Ani, kemudian kitab tambah si Aini. Bagaimana jadinya kira-kira? Abani. Kitabani. Ya, Kitabain. ya, oke, bagus. Ini udah. Coba contoh yang kedua. Kitabaini. Rasul, Rasul, Rasul. Rusul. Kalau 2, Rasulani. ya. Ani. Terus? Rasulani. Ya, Rasulaini. Satu lagi saja. Nabi, Nabi. Nah, Nabi. ya. Kalau Nabi gimana? Gimana jadinya? Nabiin, Nabiyan. Iya. Baik, itu dia. Baik, kita coba. Nah, itu tadi untuk menunjukkan bagaimana memahami. Sehingga bahasa Arab itu, kelebihannya bahasa Arab itu efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Ketika kita mengatakan bahwa ada ungkapan kitab, nah itu sudah dalam pemahaman orang ya, dalam pemahaman orang yang mendengar ungkapan itu langsung akan mengenal bahwa itu tunggal.
Kita lanjutkan berikutnya. Ada yad untuk menyatakan dua dengan ditambahkan yadani, yadaini, atau aidi. Headset mama dulu. Nah, sekarang kita lihat antara kata baina yadai dengan kata khalfa. Baina yadai di depan, khalfa di belakang. Pada belakang. Kita baca sama-sama contoh penggunaan lain. Silakan dibaca. Musolli. Ya, baik. Apa kira-kira maknanya? Ada yang belum dipahami? Amur. Murah. Iya. Murro, yamurru. Yamurru. Moto, marro, yamurru. Ini kata ini baru. Kata ini baru. Coba kira-kira ditebak aja, ditebak saja, ya, tebak saja. Ibu ditebak saja. Lewati ya. Biasa kita maknai titik-titik. Ya. Ya. Nah, titik-titik. Dua. Amro, mana yang kita sudah punya ilmunya kira-kira? Yadail. Hati Di Tamurro kira-kira mana yang kita sudah punya ilmunya? Ada ta. Ada ta di depan. Ada ta itu menandakan apa? Nanda domir. Domirnya apa? Dari. Baik. Menandakan makna apa jadinya? Anta. Iya, bagus. Jadi kita punya ya, anta itu apa maknanya? Kamu. Ya, jadi kemudian titik-titik. Kamu jangan titik-titik Di antara di orang sholat. depan orang. yang sholat. Kalau dengar itu kira-kira Bu Fauziah yang terpikir apa kira-kira? Berjalan, melintas. Rosida? Melewati. Liwat. Lewat. Oke. Kalau Bu Farida? Lewat. Ya, bagus. Kalau Bu Mute? Lewat, Pak. Ya udah gitu ya. Kita Assalamualaikum. ya, yang terdekat ya, makna yang terdekat dari apa yang ada dalam pikiran kita. Itu makna la tamurro. Jangan lewat, jangan jalan, jangan liwat. Nah, jangan apa lagi itu tadi. Di depan orang yang sedang sholat. Di orang yang depan orang sholat. itu salah satu penggunaan baina yadai. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan khalfa. Contoh penggunaan al-khalfa. Kita baca sama-sama kalimatnya. Sholat di belakang imam. Makmum sholat di belakang imam. Makmum akan sholat di depan imam. Iya. Makmum sholat di depan. Gimana? Sholat di depan. Di belakang. Belakang di depan. Di belakang. Baik, coba ibu-ibu kita kontekstualkan, kita coba menggunakan kata ini untuk memperluas wawasan kita. Kata khalfa, ini kan 3 huruf ya. 3 huruf. Coba kita lihat ya, coba kita lihat bahwa kita punya pelajaran dengan 3 huruf dasar. Ada ro, ada ro, ada ha, dan ada mim. Ada ro, ada ha, dan ada mim.
Di basmalah ro ha mim berkembang menjadi apa? Rahman Rahim. Rahman dan Rohim. Iya, baik. Coba yang terakhir tadi apa? Ar-Rahim. Rahim. Rahim, ar-Rahim. Kalau tanpa alif, tanpa al, jadinya Rahim. Rahim kalau ditambahkan tak marbutoh di ujungnya bisa menjadi Rahimah. 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 Ya. Kalau itu misalnya kita jadikan sebagai patokan untuk mengembangkan pemahaman kita dengan kata kholfa, maka sebagaimana ro ha mim bisa menjadi rohimah, berarti kho lam fa bisa jadi Khalifah. Khalifah. Pemimpin. kita ngertinya kalau dengar kata khalifah mananya apa? Pemimpin. Pemimpin. Tapi pemimpin itu adanya di belakang gini. Maksudnya konteksnya bagaimana gitu. Ya. Manusia diciptakan sebagai khalifah. Khalifah di mana? Di muka Di bumi. muka bumi. Buminya sudah ada apa belum? Sudah. Sudah ada. Baru manusia datang. Berarti khalifah. Sudah ada gunungnya apa belum? Sudah. Sudah. Manusia datang belakangan. Khalifah. Sudah ada ini tumbuh-tumbuhan, pepohonan atau belum? Sudah. Sudah, manusia datang belakangan. Jadinya khalifah. Jadinya bisa menjadi suatu hal yang mudah dipahami ketika manusia disebut sebagai khalifah di bumi. Karena di Allah sudah menciptakan sarana prasarana fasilitas sebelumnya yang dibutuhkan, baru diciptakan manusia yang datang belakangan, tapi kemudian untuk mengelola apa yang Allah sudah ciptakan. Nah, tapi dengan bermodal ini juga, ibu-ibu, apa sekalian, kita tidak akan heran kalau kemudian ada mengatakan bahwa khalifah, manusia adalah khalifah, manusia hidup di bumi, datang di belakangan, berarti ada makhluk lain yang lebih dahulu hidup. Hidup muka bumi ini. Gitu. Berdasarkan itu kalau ingat Ustadz Tengku Zulkarnain dulu mengatakan bahwa bangsa jin lebih dahulu. Ya, bangsa jin lebih dahulu tinggal di bumi, kemudian mereka terjadi peperangan, ya, terjadi peperangan antar mereka, saling berbunuh-bunuhan, ya, mereka menumpahkan darah. Allah menciptakan khalifah, khalifahnya yang di belakang yang akan menggantikan itu, yang kemudian itu ada yang mengatakan itulah yang melatar belakangi malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan yang orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah berdasarkan makhluk yang lebih dahulu tinggal di bumi. Penjelasannya nanti lebih lanjut lagi. Tapi artinya ibu-ibu sekalian, dengan modal kata dasar khalfa berkembang jadi khalifah, ya kita baru sampai di situ pemahamannya. Ulama ada yang dengan modal tersebut lebih jauh lagi di dalam memahami makna khalifah. Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, gitu. Rasul itu pemimpin agama, pemimpin negara, atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Ketika beliau meninggal dunia, apakah tugas beliau memimpin agama bisa digantikan? Bisa. Jadi bisa digantikan oleh Rasul yang lain? Tidak. Ada para sahabat. Betul. Sahabat. Jadi tugas kerasulan diganti oleh orang yang lain? Tidak. Betul. Terakhir. Kalau sebagai pemimpin negara? Bisa. Jadi. Maka Rasul adalah pemimpin setelah pemimpin negara tadi ya. Rasul adalah pemimpin
dalam arti juga pemimpin umat. Lalu ada pemimpin setelah Rasul yang datang belakangan setelah beliau. Nah, gitu ya. Rasul adalah pemimpin negara. Setelah beliau ada juga pemimpin negara yang datang belakangan setelah beliau. Disebut dengan apa itu? Khalifah. Ya, maka ada khalifah yang pertama, khalifah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kalau janji gitu ya. Baik, itu dia. Khalifah. Kita lanjutkan berikutnya. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya wala yuhituna bi syai'in. Wala yuhituna bi syai'in. Masih ingat maknanya yuhitun? Yuhitun. Mengetahui. Betul. Keluhnya untuk mengingatkan kita adalah min ilmi. Bi syai'in min ilmi. Kata yuhitun, jamaknya untuk jamak itu yuhitun, itu adalah ahata. Ahata. Mudhari'nya Itu. kemudian sifatnya Muhit. itu. Bentuk sifat diawali dengan huruf Mim. 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 Apa ilmu kita waktu itu yang pernah kita bahas? Lihat dari madinnya. Iya, baik. Madinnya bagaimana? Madinya lebih dari 3 huruf. Iya, betul. Madinnya lebih dari 3 huruf. Sifatnya diawali dengan huruf Dengan mim. mim. Coba dilihat ibu-ibu, bapak sekalian, apa makna dasar untuk kata ahata, yuhitu, muhit? Mengetahui secara mendalam. Meliputi. Secara mendalam atau Meliputi. meliputi. Nah, meliputi. Kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu, bapak sekalian ini yang meliputi rumah kita namanya apa? Ya, jangan terlalu inilah, yang ringan-ringan aja tuh. Rumah Bisa dinding, bisa pekarangan. Pekarangan. Langit pekarangan. Punya modal banyak ya. Kalau punya modal banyak baru punya pekarangan. Ini yang standar. Dinding. Dinding. Ya. Pojok mikir gitu. Apa yang meliputi rumah kita? Gitu. Coba lihat ya. Apa tadi yang meliputi rumah kita? Dinding. Plafon. Kalau tadi pekarangan, ada taman, itu modalnya banyak untuk itu ya. Standar aja. Nah, coba lihat. Ahata ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 4. Ya. 3 dasarnya kira-kira yang mana? Hamzah. Hamzah apa? Hamzah ini seperti pada kata Bukan. kemarin ahya itu adalah huruf yang ditambahkan. Ditambahkan. Jadi Jadi Alif sama to. alif dan To. Iya. ya, yang tadi nih Bu Nur Aida insya Allah ingat nih kemana arahnya ya, kemana arahnya. Dari kata ini kita punya dalam bahasa Arab ada kata haid. Iya, haid. Ini bentuk sifat nih. Bentuk sifat ini ya, bentuk sifat yang tadi bisa bermakna apa? Dinding atau tembok. Nah, tembok karena dia tadi orang Arab menyebutnya haid atas dasar tadi bisa dipahami dia meliputi rumah tersebut. Nah, sekarang ibu-ibu apa sekalian?
Apa yang meliputi bumi kita? Apa yang meliputi? Kenapa, Pak? Bumi kita. Oh, bumi. Oh, gunung. Iya, meliputi. Atmosfer. Nah, itu mah udah di luar itu, udah. Salah. Gunung, sungai. Meliputi. Langit. Kan itu udah dilihat. Kayak tadi tuh ngelihatnya kayak yang meliputi rumah gitu. Kalau nanti kalau dia apa namanya? Kalau langit itu kan udah bukan bagian rumah lagi. Yang Gunung meliputi gitu bumi. kan Pak Guru. Berarti tanah ya Pak Guru? Oke, coba ibu-ibu Bapak pernah lihat globe. Globe, ya. Laut. Lebih banyak mana ibu bapak melihat daratan dengan lautan? Lautan. Nah, itu lebih 70%. cocok kita melihat bahwa lautan yang meliputi bumi kita. Bumi. Oh. Apa nama lautan yang luas yang meliputi bumi? Samudra. Samudra. Ada berapa samudra? Samudra Hindia. Ya, Atlantik, Pasifik. Pasifik. Orang Arab Pasifik. nah, gampang kemudian ngelihat itu dia menyebutnya muhit. Menyebutnya muhit. Jika dia lihat ini bumi ini diliputi oleh air yang luas sekali, dibilang muhit. Kalau tadi yang meliputi rumah haid, Dinding. dinding, gitu ya, lebih. Nah ini tadi pengembangan dari makna-makna ini, ya, pengembangan dari makna-makna ini. Ya. Mungkin kita tidak ketemu, tidak menemukan di dalam pelajaran-pelajaran kita, tetapi ini bisa membantu kita nanti untuk memperkuat bahwa mengenal 3 huruf itu manfaatnya besar. Manfaat besar untuk membantu kita memahami hubungan makna satu kata dengan makna lain tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada terjemah. Nah, itu tadi bermakna dasar, meliputi atau mengetahui ya, Ibu. Nah, mana yang akan kita gunakan dari 2 makna tersebut, kita lihat konteksnya. Kita lihat konteksnya. Misalkan kita munculkan contoh ini. Contoh ini. Baca sama. Allahu muhitun bil kafirin. Ya, Wallahu muhitun bil kafirin. dari makna yang kita miliki, kira-kira mana yang cocok di dalam konteks ini? Mengetahui secara mendalam. Orang-orang kafir. Ya, baik. Mengetahui. Nah, bahasa Indonesia bagaimana kalau pasangan kata mengetahui? Yang mengetahui. Allah. Mengetahui, bahasa Indonesia biasanya apa? Allah. Mengetahui tentang. Oh, ya. Mengetahui tentang siapa? Orang kafir. Orang kafir. Benda. Nah, kalau meliputi ini makna lebih jauh lagi nanti. Sama kalau kita pertanyaannya, ya, meliputi rumah kita diliputi oleh dinding. Sama dengan kita mengatakan apa? Bahasa Indonesia lagi ya, meliputi. Dikelilingi. Dikelilingi oleh dinding. Nah, kalau konteksnya misalnya nanti ada kita dengar berita bahwa Ukraina sudah dikelilingi oleh Rusia. Nah, kira-kira itu ungkapan lain, pernyataan dikelilingi oleh Rusia. Kira-kira apa makna lain dikelilingi di sini? Dikepung. Dikepung berarti bagaimana? Siapa yang berkuasa, siapa yang di atas angin, dan siapa yang lemah?
Yang mengepung di atas Mengepung yang angin. berkuasa. Ya, jadi maknanya bisa kita pahami sampai di situ. Ya, Allah menguasai itu orang-orang kafir. Seperti tadi meliputi, kemudian seperti tadi mengepung, dan seterusnya. Dan ini artinya dengan pengetahuan. Penguasaan yang dibangun dengan berkat adanya itu dari contoh wallahu muhitun bil kafirin. Ini tidak banyak ini ibu-ibu, berdasarkan pengalaman kami untuk ayat-ayat populer tidak banyak, tidak sering kita menggunakan kata tadi. Karena itu contohnya juga cuma. Nah, kalau kata berikutnya ini dari ungkapan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Apa makna yang sudah terpahami? Luas. Menampung. Apa itu luas? Kursinya kursinya luas. Dan bumi. Iya. Waktu mendengar kata kursi, ibu-ibu, bapak-bapak, kalian itu menduga kursi seperti tempat sekarang kita duduk sambil belajar ini atau makna lain? Kekuasaan Pak, makna lain. Iya, bagus ya. Seluas langit dan Itu bumi. artinya ibu-ibu apa sekalian, kalau kita sudah mengetahui arti kata, maka itu modal besar untuk memahami sisi-sisi aspek yang lain. Dengan modal nalar, kita bisa mengatakan, tentu ini yang dimaksud bukan seperti kursi. Karena Allah tidak membutuhkan tempat duduk. Allah tidak membutuhkan tempat duduk. Allah bukan seperti manusia. Tapi digunakan kursi, bahasa manusia yang digunakan untuk membantu manusia memahami. Manusia juga terbiasa menggunakan kata kursi dalam pengertian kekuasaan. Ini menjelang 2024 pada berebutan kursi. Nah, itu tuh orang-orang di Jatinegara ngomel. Itu anggota MPR katanya pakai berebutan segala, padahal di sini masih banyak ini stop. Ya, kita baca tasrifnya sama-sama ibu-ibu bapak sekalian. Ini kelihatan dengan jelas nih sifat. Kalau dari 3 huruf, ya, lihat dengan jelas. Wasi' bentuk 4 huruf. Urutan kedua adalah alif. Wasi'. Nah, apa saja maknanya? Bisa bermakna luas, bisa juga bermakna menampung berkapasitas. Menampung berkapasitas. Kita lihat contoh. Baca sama-sama. Unzur hazal masjid wasi' jiddan. Ya, wasi' jiddan. Ada yang belum dipahami? Jiddan. Nih, lihat di ujungnya ada tanda apa? Seru. Tanda seru. Oh, Perintah ya Pak. Jiddah. nih, coba nih. Tebak nih kira-kira. Ada tanda seru di ujung, kemudian ada kata wasi di awalnya yang saya kotakin tadi ya. Nah, kira-kira apa nih titik-titik nih? Sangat sekali. Sangat banget. Iya. Sangat. Ini kan tanda untuk menunjukkan kekaguman atau apa katanya itu aklamasi ya, aklamation ya. Sangat luas. Sangat luas. Oh, jiddah. Jiddan. Jiddah sangat. Kita punya Pak. Besar masih ingat ya, besar?
Dalam bahasa kita punya kata Kabir. masih ingat. Besar banget gitu. Kabir. Jiddan. Kabirun jiddan. Ya. Akbar. Kalau dekat, masih ingat dekat. Qorib. Ya. Dekat banget. Qoribu. Jiddan. Iya. Tapi tidak ada orang Arab yang mengatakan syukron jiddan. Makasih banget ya. Makasih banget ya. Wasi' jiddan. Ada lagi yang lain? Unzur. Unsur. Unzur. Unsur. Apa 3 pokoknya? Nazoro. Nun, zo, dan ro. Ada nun. Nazoro. Nun, zo, dan Iya. ro. Iya. Kata ini mengalami nasib yang sama dengan zuhur. Maksudnya bagaimana? Dalam bahasa Arabnya ada zo, ada ha, ada ro. Zuhur. Begitu bahasa Indonesia jadinya Johor. masanya tuh. Jadinya Luhur. atau lohor. Lohor. Sama juga nasibnya seperti yang nanti kalau di akhir Ramadan, mohon maaf. Lahir dan batin. Zohiron Zahir. wabatinan, kata orang Arab. Begitu masuk bahasa Indonesia jadinya mohon maaf. Lahir dan batin. Jadi coba kalau jadinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Mohon. Nalar. Nah, Nalar, Pak Guru. Nalar. Nah, nalar. nalar. Masuk bahasa Indonesia jadi kata nalar. Nalar itu artinya apa? Berpikir. 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 Berpikir pakai Nalar, pakai otak. Pakai akal. Kau. Kayak akal. tapi gitu kalau orang nanya itu bahasa kita sekarang itu kalau wawancara atau di dialog-dialog itu pertanyaannya tidak selalu mengatakan apa yang Bapak pikirkan tentang masalah ini. Apa pertanyaan lain yang biasa digunakan dengan maksud yang sama? Nalar kan tadi nalar pikir ya. Apa yang Bapak pikirkan tentang masalah ini? Itu apa ungkapan lain yang semana dengan itu? Apa yang Bapak tahu? Ya, apa yang Bapak tahu? Apalagi? Apa pendapatmu? Ya, pendapatmu gitu ya. Nanti itu bisa bermakna itu. Nazoro itu bisa jadinya pendapatmu. Nah, terus apa lagi? Apa yang ada satu yang mungkin tidak terpikir oleh kita, tapi ada. Saya amati itu pertanyaan apa yang Bapak lihat dari itu. Apa yang Bapak lihat dari peristiwa ini. Itu kan ujung-ujungnya apa nanti yang akan disampaikan ketika mengatakan demikian. Yang akan disampaikan adalah pendapatnya juga. Ya. Bisa diikuti ini apa namanya ilustrasi yang tadi saya berikan, bisa ya? Iya. Dari awalnya nazoro, nazor jadinya nalar, nalar pikir, pikir pendapat, pikir kemudian jadi lihat. Gitu ya. Jadinya Lihat. Lihat. mana kira-kira yang paling cocok di situ? Pikirkanlah Lihat. atau lihatlah. Lihatlah. Nanti ibu-ibu bapak sekalian ya, uniknya dalam bahasa Arab itu ya, uniknya dalam bahasa Arab. Kita akan menemukan beberapa kata yang juga bermakna melihat. Kita juga nanti akan menemukan beberapa kata yang bermakna melihat.
Bahkan jangan-jangan kita sudah pernah nih di akhir buku 1. Masih ingat nggak, Pak? Ya, Bapak kita, Pak Hamid? Ya. Yang ro'a ya. Iya, Ya, ya, ru'yatan itu. iya, Ro'a. betul. Ru'yatan. Ro'ah. Ada ingat itu? Yo. Ada yang unik di dalam satu rangkaian ayat itu digunakan kata-kata yang bermakna melihat, tapi dengan ungkapan yang berbeda. Ro'a bukan Pak ya? Betul, itu juga. Ada lagi. Berarti itu apa ya? Syah. Nanti kalau kita bertemu lagi dengan ayat yang kita maksud, nanti kita bahas ya. Nanti kita Oh, baik. Ya. Ayako. Ro'ai. Aita. tadi untuk kata unsur. Ya. Untuk kata unsur. Ini 3 huruf dasarnya tadi ya. 3 huruf dasarnya tadi apa? Nun, zo, dan ro. Zoro. Ya, tentu ini Bu Nur Aida akan teringat nih ilmunya. Ilmunya di Arab reguler. Tuh, alat untuk melihat kalau kata kita apa? Nazorotun. Nah, Mata, Pak. oke. Ya. Oh, Mata. Alat untuk Ya. melihat mata. baik, Bukan kita apa. lanjutkan Man. dengan berikutnya. Silakan dibaca. Innallaha wasi'un alim. Ya, baik. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah luas Sangat luas. Mengetahui. mengetahui Ya. Apanya yang luas di situ? rahmatnya. Ya. Ya. Ada alim. Itu berarti maha mengetahui. Alim. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata berikutnya akan kita kembangkan dari ungkapan wala yauduhu hifzuhu. Yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah ungkapan hifzu. Ya. Jaga. Ini juga mengalami nasib seperti yang sama yang tadi. Ada zohor, bisa jadi masuk bahasa Indonesia jadinya lohor. Lohor. Ada zohir masuk bahasa Indonesia jadi Lahir. ada nazor masuk bahasa Indonesia jadi Nalar. Nalar. ini ada hafaz masuk bahasa Indonesia jadinya Hafal. Akal. jadinya Zo, jadi lelam. kita nggak tahu ya, belum pernah kepikir sampai ke situ ya. Iya. Hafal. Ini berat nih karena kelihatannya bagi lidah orang Indonesia zo ini termasuk huruf yang itu ya. Karena tidak ada kan dalam bahasa Indonesia huruf konsonan yang sama dengan zo ini termasuk yang tidak ada. Sehingga kecenderungannya sering diganti-ganti dengan bunyi yang berdekatan yang dirasa mudah oleh lidah yang menggunakan. Ya, mari kita lihat ya. Baca sama-sama tasrifnya. Hafiz. Hafiz. Iya. Apa maknanya? Menjaga, menghafal. Ya, menjaga maknanya menghafal. Ya, menjaga, menghafal.
Memang menghafal itu bagian dari usaha kita untuk menjaga. Usaha kita untuk menjaga. Bisa kemudian dengan 3 huruf pokok tersebut bisa berkembang menjadi kata berikutnya. Silakan dibaca. Hafazo. Hafizu. Hafiz. Ya, baik. Apa maknanya? Menjaga, menekuni. Apa bedanya antara menjaga yang di atas dengan menjaga yang di bawah? Menjaga. Yang di atas bermakna menjaga, yang di bawah juga bermakna menjaga. Orang Indonesia sulit untuk membedakannya. Kalau orang Arab menjadi mudah. Karena apa? Hafizah yang di atas berapa huruf? 3. 3. Sedangkan yang bermakna menjaga di bawah berapa huruf? 4. 4. Jadi Lebih mana yang penjagaannya lebih ketat? Yang 4 Yang 4. lebih banyak penjaga. Lebih banyak Bahasa hurufnya. Jawa ada, nggak tahu kalau bahasa Padang. Kalau bahasa Jawa, kalau menjaganya biasa-biasa jaga. Tapi kalau serius juaga. Waduh. Banyak. Banyak. Gede jadinya gede gitu. Good. Banyak buahnya gitu. Iya. Gitu kan ada Iya. dan memang kelihatannya itu alami ya, alami akan ada keberadaan antara bunyi yang kita produksi dengan makna yang diinginkan. Gitu. Iya. Bahasa Indonesia kan bunyi berdesis, sis, ya memang berdesis itu. Tapi kalau bunyi ledak itu menggelegar, itu kan sesuai dengan itu. Yang satu ini yang bunyinya kecil disebut berdesis, sis. Nah, sedangkan ini yang bunyinya besar disebut dengan menggelegar. Bahasa Arab lebih banyak lagi yang begitu. Bahasa Arab lebih banyak lagi yang begitu. Yang itu adanya kesesuaian antara bunyi yang digunakan untuk mengungkapkan arti yang dimaksudkan. Baik, mari kita lihat contohnya, ibu-ibu, apa sekalian, supaya lebih jelas makna yang ingin kita paham. Tapi hati-hati ini, hati-hati. Baca yang di atas. Hafiz. Baca yang di bawah. Hafiz. Apa bedanya? Kalau yang di bawah ada sukun, kalau yang di Ya. atas enggak, harokatnya Ya, bisa dikatakan. baik. Yang di atas jenisnya apa? Sifat. Yang di bawah Amr. Perintah amr. perintah. Ya, perintah. Apa maksud di sini? Ya, kalau di atas ini kan perintah, ada penandanya. Karena itu mengenali ya, kalau soal bunyi kan sama saja ya. Kalau bunyi sama saja, nah, tapi ini penandanya berbeda. Sehingga kalau yang di atas maknanya apa? Hafiz. Yang menjaga. menjaga. Atau yang menghafal. Menghafal. Nah, kalau yang di bawah apa maknanya? Jagalah. Jagalah. Atau Tekunilah. 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 Nah, kita yang belajar di bahasa Arab Qurani tinggal kita mengerti, oh karena ini maka maknanya seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang belajar Arab reguler, karena yang saya maksudkan adalah ini, maka saya mengatakan begini. Karena yang saya maksudkan adalah ini perintah, maka saya pakai ini. Kalau kita sudah dipakai oleh Al-Quran, lalu kita pahami. Teman-teman di Arab reguler, mereka mau menyampaikan ide dan gagasannya, baru memilih bahasa Arab yang cocok untuk itu.
itu luar biasa ya, ibu-ibu bapak sekalian yang mempelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah apapun bahasa Arab yang didalami, yang ditekuni. Amin. Mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Bentuk berapa yang turun? Mana tadi? Oke. Ulang lagi ya. Bentuk Ibu-ibu. 4. Sifat. Sifat. Iya, baik. Silakan dibaca contohnya. Inna Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Baik, kalau tidak ada, apa? Silakan disampaikan apa makna yang ibu-ibu bapak bisa pahami dari Zikri pengingat ya. Zikra Pak. Az-zikr itu adalah salah satu dari nama Al-Qur'an. Nama lain. Ya, nama lain dari Al-Qur'an. Iya. Nanti di pelajaran ke-23, pelajaran 24, insya Allah ya 24, 25 nanti kita akan belajar lebih dalam terkait dengan Al-Qur'an, tapi ya dalam yang ini ya, dalam batas-batas yang singkat. Oke, baik. Apa maknanya? Sesungguhnya kami Ya, telah menurunkan Al-Quran Dan Al-Quran dan dan sesungguhnya kami yang menjaga. menjaganya. iya, baik. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia itu, kalau kita mengatakan biasa ya pernyataan itu biasa. Allah menurunkan, Allah menjaga. Kalau kita mengatakan itu sesuatu yang istimewa, kita katakan istimewa bahwa Allah menjaga Al-Quran. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, maka dia tidak disampaikan dalam pesan sederhana. Kalau dia istimewa, istimewa banget. Apa maksudnya? Mari kita lihat terkait dengan ya, terkait dengan ini. Yang pertama, Allah ketika menurunkan di sini diungkapkan diawali dengan pernyataan inna. Inna itu ya. Tambah lagi ada nahnu. Artinya kan bisa saja ungkapannya dalam bahasa Arab seperti yang digunakan oleh orang Arab, inna anzalna. Nah, gitu kan. Nggak pakai inna nahnu anzalna, kan tidak. Nahnunya tidak muncul. Ini mengindikasikan apa, ibu-ibu? penegasan. Menegaskan, betul ini, penegasan. Sesungguhnya Artinya ini ketika penegasan itu lebih dari satu, seperti yang sering kita ungkapkan, indikasi bahwa orang yang mendengar berita itu banyak yang meragukan bahkan sampai menolak. Sampai sekarang kan juga begitu. Sampai ada orang ya, sampai ada ya termasuk dalam salah seorang bagian dari buzzer sih yang dibiayai oleh yang punya uang mengatakan bahwa bisa jadi Al-Qur'an sudah direvisi oleh khalifah. Oleh khalifah. Karena itu berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Artinya orang yang muslim aja bisa meragukan kemurnian dan bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah. Apalagi kalau tidak muslim. Karena itu untuk mengantisipasi sejak awal, dan itu juga menjadi isyarat buat kita semua bahwa ketika Allah menginformasikan ya, dia bersama nanti dengan malaikat yang menurunkan Al-Quran digunakan penegasan. Nah,
Tapi mari kita lihat berikutnya. Ketika berbicara tentang hafizun, yang pertama ada innanya. Tuh. Sesungguhnya kami. Apa predikatnya kalau mengatakan sesungguhnya kami? Berikutnya apa? Predikat dalam ungkapan ini. Kami melakukan apa di sini? Menjaga. Kami menjaga. Ya, Menjaga. kami menjaga. Menjaga apa di sini? Menjaga Al-Quran. Mana yang mengindikasikan Al-Quran? Lahu. Az-zikro itu, Pak. Ya, baik. Ini artinya Oh, kalau lahu. dalam pemahaman kita, ibu-ibu, gitu kan, ini berarti objeknya lebih dahulu muncul daripada predikatnya. Ya, Ingat ya, Pasif kalau berarti. ini juga mengindikasikan objek lebih penegasan. Penegasan. Oh, salah. Yang bermakna memelihara yang mana? Apakah dalam dugaan ibu, bapak sekalian lahafizun itu satu kata? Tidak. Tidak. Dua, Pak. Berapa Ada kata la-nya. kira-kira? Dua. 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 Yang mana yang pertama? La. La. Ya, bagus. Yang mana yang kedua? Hafizun. La ini di sini la macam apa di sini? Apakah bermakna untuk, bermakna bagi, atau yang lain berdasarkan pelajaran? Bermakna sungguh. Sungguh. Dari mana kita duga ini bermakna sungguh? Ya, sungguh. Eh, Hafizun, sungguh. dari penegasan. Penegasan itu. Dari mana kita bisa menduga bahwa di situ ada makna penegasan? Tahu Pak Guru. Ina bukan, Pak? Enggak, kita lagi ngomongin, bukan lagi ngomongin inna. Agar ya, agar Pak Guru ya, agar Enggak, itu sungguh benar. Baik ya. Coba lihat pelajaran terakhir. Ya, kita maju pelajaran terakhir, ya bukan pelajaran ya bahasa. Bentar. Materi akhir pelajaran 12 itu bagian latihan. Coba dilihat Nanti saya call lagi ya. bagian akhir dari pelajaran 12. Yuk, makasih dah. Latihan. Latihan terakhir gitu, ada catatan kaki di situ. Tahu. Apa ilmunya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa catatannya? Ada di catatan kaki. Tak terlihat di catatan kaki? Ada wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha. Catatan kakinya Bu Fauzia. Bagaimana Pak? Inna tambah Ya. inna Jadi tambah innanya sendiri penegasan, ya. Keberadaan la yang didahului oleh inna ini juga penegasan. Jadi berapa udah yang kita punya? Dua. Lalu ada makna objeknya didahulukan oleh, ya didahului daripada predikatnya, itu juga mengindikasikan penegasan. Karena itu bagi kita yang percaya akan kebenaran isi Al-Quran, santai saja. Dalam pengertian santai itu dalam tidak usah terlalu khawatir bahwa Al-Quran ini akan sampai ada protes Dirubah. luas, katanya Islam Nusantara sudah mulai proyeknya menukar Al-Quran. Enggak, Allah akan menjaga sampai akhirnya nanti tiba masanya dunia ini akan berakhir, yaitu ketika Al-Quran itu juga masih tetap ada. Al-Quran hanya dalam bentuk tulisannya.
Hanya yang tersisa hanya tulisannya. Itu juga tetap dipelihara kan, tapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allah tidak menjamin bahwa kita akan memelihara Al-Qur'an, kita akan menjaga Al-Qur'an. Itu umat manusia tidak, tapi Allah lah yang akan menjamin, yang akan memelihara kemurnian Al-Qur'an. Sehingga kalau dari ilustrasi tentang hari kiamat tadi, Al-Quran akan tetap terpelihara sampai akhir zaman. Walaupun tidak ada lagi orang yang membacanya, tidak ada orang yang mengamalkannya, tidak ada orang yang mengerti dan menjalankan isinya. Seolah-olah dan gampang kita pahami, zaman sekarang ada mumi Fir'aun di museum tapi tidak dipuji-puji lagi. Ya, apa tadi ingin menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya informasi tentang Allah yang memelihara, yang menjaga Al-Quran. Tapi kalau dari terjemahannya kan nggak ketemu itu, nggak dapat kita kalau hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran. Sesungguhnya ya satu aja, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Tidak memberikan informasi lebih. Itu tetap saja bahwa terjemahan tidak bisa menggantikan pemahaman lain. Baik, yang terakhir ya, terakhir ibu-ibu bapak silakan dibaca contoh ini penggunaan hafiz dalam versi jamaknya. Silakan dibaca sama-sama. Hafizu ala sholawati wassalatul wusta. Ada ungkapan yang belum terpahami? Wusto. Coba Bu Fauzia kenali ya. Kenali 3 huruf dasarnya. Apa? Sinto. Wau. Wau sinto. Iya, wau sinto kayak 21 apa? 121 212. Sinto. Apa sih? Sinto. Sinto gendeng. Sinto gendeng. Ada wau, ada sin, kemudian ada o-nya. Kalau dia mengikuti seperti rohim, jadinya kira-kira apa? Rohim. Wasit. Iya, jadinya wasit. Wasit. Udah ada dalam bahasa Indonesia itu. Tahu, Bu? Wasit. Ya, wasit. Nah, yang Bu ya, menengah. tahu wasit? Wasit penengah apa? Penengah. Iya, betul. Penengah. Jadi tengah. Itu. Wusta itu tengah. Penengah. Berarti as-sholat al-wusta apa maksudnya? Iya, itu. Kalian jadilah Salat pertengahan. Salat pertengahan. Yang di tengah. Coba, sholat pertama yang kita lakukan hari ini apa? subuh. Oh, setelah itu, Zuhur. setelah itu, Asar. setelah itu, Bisa. Maghrib. maghrib. Setelah itu, Isya. isya. Mana yang tengah-tengah? Asar. Nah, gitu ya. Asar. Sholat. Sholat yang di tengah. Oke, baik. Silakan apa makna yang bisa terpahami dari kutipan ayat tersebut? Jagalah oleh kalian. Yang di tengah. Sholat Pertengahan. Ini sholat asar termasuk di dalam cakupan makna as-sholawat tidak? iya. Masuk. Termasuk. Jika sholat wusta itu masuk di dalam cakupan makna as-sholawat, maka
pertanyaan lebih lanjutnya, apa makna yang bisa kita pahami ketika dia tetap dimunculkan? Masih ingat? Ini cerita di At-Tahiyat, kita pernah belajar di At-Tahiyat. Iya. Assalamu alaina wa ala, kan dulu begitu. Apakah ibadillah as-solihin masuk di dalam cakupan makna alaina? Ya, dulu. Baik. Tapi walaupun dia masuk di dalam cakupan makna alaina, dia tetap juga dimunculkan. Ada yang ingat? Itu melahirkan makna apa? Ada terutama. Iya, betul. Ada makna pengkhususan, ada makna pengistimewa. Ya. Ya, kemudian ada makna terutama. Peliharalah seluruh sholat, terutama sholat terutama sholat. Walaupun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa sholat wusta itu bagi setiap orang itu beda-beda. Dalam pengertian, ini adalah sholat yang namanya tengah-tengah, apa ya, memahaminya. Tidak berat, ya, tidak berat, itu tidak juga ringan. Dalam arti apa? Ya, satu sholat, ya suatu hal yang mungkin gitu. Artinya dalam batas-batas waktu kita mungkin itu akan menunjukkan standar umum, gitu ya, standar umum. Menunjukkan bahwa kalau kita memelihara sholat itu tidak harus dalam arti jangan seperti dilalaikan, tapi juga jangan terlalu sholat itu dianggap sebagai sesuatu yang membebankan atau dianggap remeh gitu, dianggap remeh atau sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Dalam pengertian yang tengah-tengah. Tapi secara teknis tadi seperti yang kita ilustrasikan, ya, peliharalah, jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat. Baik, ya. Asal atau jebur, Pak Guru? Ya tergantung Ibu mau hitungnya dari mana. Tadi Ibu mau hitung dari sholat apa? Dari sholat zuhur. Kalau dari sholat zuhur, asar berarti wustonya maghrib jadinya. Maghrib. Oh. Maghrib itu. Kalau menurut Pak Hamid, sholat apa itu ya perlu mendapatkan perhatian? Waduh. Kalau saya pengalaman saya yang kerja ya sholat asar memang paling berat itu Pak. Artinya perlu perhatian karena kita baru pulang kerja biasa terlalaikan dengan pekerjaan gitu. Jadi tunggu dulu lah sampai akhirnya habis itu waktunya gitu. Iya. Itu memang berat sholat asar buat saya gitu ya. Tapi bisa jadi bagi yang lain itu subuh dia. Ya tinggal gitu. Isya, itu dia. Isya dari maghrib ya, maghrib, isya, subuh jadi wustonya. Gitu. Wusta. Yang artinya ini pesannya adalah secara umum ada sholat yang perlu mendapat perhatian ekstra. Di antara yang tadi seperti yang kita ilustrasikan ya, ada pengutamaan, ada pengkhususan, ada pengistimewaan. Begitu Bu Nur Aida. Jadi pengistimewaannya bisa beda-beda ya Pak? Ya, artinya menjadi istimewa dalam pengertian kalau ini kita anggap sebagai apa? Kalau kita anggap sebagai sesuatu yang perlu dijaga sekali karena sering terlewat, itulah dia. Itulah dia. Dengan kata lain begini sajalah cara kita memahaminya lebih lanjut. Sholat apa yang kita rasa sering terlewat
Itu dengan kondisi kita. Tentu mungkin akan berbeda-beda ya. Yang di rumah misalnya, yang kerja di kantor, yang kerja di jalan dan sebagainya. Jadi kita sudah dapat modal tadi bahwa al-wusto itu dari wawu sinto, dari wasit wusto. Begitu, Ibu Bapak sekalian? Iya. Ada lagi yang lain? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita baca sama-sama. Hafizu alan minal iman. Minal Masih ingat ya, iman. Ibu-ibu, apa sekalian? An-nazafah itu, ini kita pelajari dulu waktu kita bicara tentang wudhu. Ya. Waktu bicara tentang ada toharoh. Gitu ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ada tatoharo, ada toharo, dan ada nazafah. Ada waktu itu an-nazafah dipahami dalam arti apa? Ada yang ingat? Kebersihan. Bersih dalam arti umum. Iya, betul. Bersih dalam arti umum. Bersih dalam arti. Jadi makna lengkapnya kira-kira bagaimana? Jagalah kebersihan, kebersihan, bagian dari iman. Dari iman. Bagian dari itu dia akhir ibu-ibu Bapak sekalian dari Tanmiyatul Mufrodat kita. Materi selanjutnya adalah tamrinat. Insyaallah materi ini akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Nah, sebelum kita ya gimana, Kapan Pak untuk bulan Ramadan? Oh iya. kesepakatan Dewan Mustasyarnya dulu, ada DPR MPR-nya belum ada hasil rapatnya, Pak Hamid, Bu Belum. Fauziah. Baik, nanti silakan dibicarakan mana yang terbaik ya, mana yang terbaik. Ya bisa jadi ibu-ibu Bapak sekalian, kalau misalnya seumpama nih Ramadan, ibu-ibu Bapak sekalian tidak, atau kita nih tidak bertradisi tidur setelah sholat subuh, wah bisa jadi seperti kata Bu Ida waktu itu, saya ingat, coba kalau Pak Guru nanya saya subuh-subuh, saya akan bisa jawab katanya. Ya, jam 5 belajarnya dari jam 5 sampai jam 6:30 tuh Bu Ida mah cesplong banget kalau bisa. Ya, nanti ya silakan dimusyawarahkan kapan yang terbaik. Tetapi saya tidak berharap tradisi majelis taklim kita ikuti. Tradisi yang mana? Begitu menjelang Ramadan, belajarnya diliburkan. Ada saya ini, aduh, ini justru bulan ini untuk memperbanyak amal solih dikurangi katanya. Tapi tetap juga nanti ditambahnya bentuknya apa? Ya, ceramah kultum, ceramah duha dan sebagainya. Kata saya, kalau begitu tetap benar aja sebenarnya belajarnya. Gitu. Tapi ya namanya juga punya pertimbangan masing-masing ya. Tapi saya berharap kita ini tidak mengikuti tradisi majelis taklim. Begitu mau Ramadan, pelajaran diliburkan. Itu pengistimewaan Ramadan di masyarakat kita malah bukan dari sisi ibadahnya, dari segi apa konsumsinya. Sibuk apa? Sibuk menyiapkan bukaan, Kolak, cendolnya, ya, gorengannya. Padahal kata saya udah biasa aja napa gitu. Tapi kan orang beda. gorengan Pak, minyak mahal. Minyak. Direbus aja Bu. Rebus, dikukus sekarang. Bisa ngerebus. Baik itu ya Bu Rosidah, saya belum bisa jawab.
Iya, Silakan. Pak. Dan saya pikir kali-kali kita itu aja coba itu jam 5 setelah sholat subuh aja. Baik, terima kasih Ibu, Bapak sekalian. Sebenarnya masih ingin berlama-lama dengan ibu-ibu, Bapak sekalian, karena kebersamaan seperti ini adalah saat-saat yang membahagiakan buat kami, tetapi kita juga maklumi sudah beraktivitas dari pagi, sudah lelah. Ya, hak mata, hak tubuh juga harus kita berikan. Bukan hanya memberi nutrisi untuk hati dan pikiran. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih Pak Guru.